Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini materi pembelajaran kita yaitu tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalaman di sekolah. Pembelajaran 2. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terlebih dahulu Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini, yaitu 1. Setelah mengamati dan mendengarkan cerita yang dibacakan, siswa dapat menyebutkan kata ajakan secara lisan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyebutkan kata ajakan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengetahui macam-macam kata ajakan, siswa dapat mengungkapkan kata ajakan secara lisan dengan tepat. 4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan kata ajakan secara lisan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati contoh berjalan di papan titian yang diperagakan oleh guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan runtut dan percaya diri. Yang keenam, dengan bantuan guru, siswa dapat mempraktikkan gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara tepat. Dan yang terakhir, setelah melakukan kerjasama dengan teman, siswa dapat mempraktikkan gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materi inti. Ya, pembelajaran 2. Perhatikan gambar dan kita membaca teks yang sudah ada di layar ini bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompat di setiap kotak. Rupanya, Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain? Iya, jadi dari pembelajaran 1 kemarin, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, yaitu biasanya dari kata mari dan ayo. Nah, sekarang dari teks yang kita baca ini, bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain? Misalnya seperti ini. Teman-teman, ayo kita bermain engklek. Seperti itu. Atau sama saja, mari teman-teman kita bermain engklek bersama-sama. Ya, jadi itu adalah kalimat ajakan. Diskusikanlah bersama temanmu. Iya, silahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Amati gambar-gambar berikut. Udin mengajak Edo bermain bola.
Contoh kalimat ajakan, ayo kita bermain bola Edo. Seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, Siti mengajak Lani menanam bunga, menanam pohon. Contoh kalimat ajakan, kita menanam pohon yuk. Ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan gambar, kalimat ajakannya ada di sampingnya. Nah, kira-kira anak Bu Guru sudah bisa belum membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar yang sudah disediakan? Kita coba sama-sama. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini ada Dayu dan Lani. Nah, kira-kira dengan Dayu mengajak Lani bermain ayunan, contoh kalimat ajakannya seperti apa? Nah, anak-anak Bu Guru bisa membuat kata kalimat ajakan yaitu, Lani, kita bermain ayunan yuk. Seperti itu. Atau, ayo Lani, kita pergi ke sana. Kita bermain ayunan. Seperti itu. Masih banyak kalimat lain yang bisa dibuat dengan kata ayo dan mari. Nanti silahkan anak-anak Ibu mencoba sama-sama. Gambar yang kedua, ini adalah Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Contoh kalimat ajakannya adalah seperti apa? Jadi Udin ini yang mengajak Edo ke perpustakaan. Jadi berarti, Edo, kita ke sana yuk ke perpustakaan. Kita melihat buku-buku di sana. Ada buku-buku baru loh. Misalnya seperti itu. Nah, silahkan anak-anak Ibu. Baik yang sekarang belajar daring maupun yang belajar luring. Jadi anak-anak Ibu membuat kalimat sesuai dengan pemahaman anak-anak Ibu sendiri. Jadi kata-katanya dibuat sendiri. Seperti apa kalau membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar yang ada pada saat ini. Oke, Ibu yakin anak-anak Bu Guru pasti suka dan bisa mengerjakannya. Selanjutnya, ayo mencoba. Benny dan teman-teman suka berolahraga. Di sekolah banyak kegiatan olahraga dilakukan. Bermain bola, senam irama, hingga berenang. Kegiatan kali ini adalah menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah berjalan di titian. Ayo kita lakukan senam lantai dengan benar. Ya, ayo belajar gerak keseimbangan. Amati gambar berikut. Ya, dari gambar ini kita melihat mereka sedang berjalan di atas papan titian. Jadi ini adalah gerakan keseimbangan ya. Kita baca teksnya sama-sama. Salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan berpindah tempat. Salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan. Sekarang, mari berjalan di atas balok titian. Angkat tanganmu agar tetap seimbang. Lakukan bersama teman. Nah, jadi ini satu papan, kemudian berjalan dengan tangan diangkat ya, untuk menjaga keseimbangan badan. Nah, anak-anak Ibu yang di rumah, yang belajar daring, setelah menyimak video ini, boleh mencoba. Ya, karena di rumah, anak-anak Ibu bisa menggunakan papan atau ada tempat duduk itu yang panjang bisa digunakan untuk berlatih keseimbangan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Iya, jadi kita sudah sampai di kegiatan bersama orang tua. Artinya pembelajaran kita di sekolah, pembelajaran bersama dengan ibu guru baik yang secara daring maupun secara luring sudah selesai sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Khusus hari ini kita belajarnya yaitu membuat kalimat ajakan tadi. Jadi anak-anak bu guru hanya ibu minta untuk membuat satu contoh kalimat. Coba dengan kalimat yang dibuat sendiri. Gak boleh lihat punya temannya. Jadi dari pemahaman sendiri, dari pemikiran sendiri dituangkan, yaitu dari sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat tadi. Nanti yang di rumah silahkan ulang lagi videonya, pahami dan kemudian kerjakan tugasnya untuk membuat kalimat ajakan. Nah, sedangkan kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengulang kembali kegiatan olahraga yang telah dilakukan di sekolah. Nah, jadi kalau untuk di sekolah selama masa pandemi kita tidak melakukan kegiatan olahraga ya, tidak ada kegiatan praktik. Akan tetapi kalau untuk anak-anak ibu guru yang belajar di rumah yang secara daring bisa melakukannya apabila ada alat yang bisa untuk melakukan kegiatan olahraga berjalan di atas papan titian tadi. Oke, nah untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar untuk anak-anak bu guru. Semoga semangat selalu, terutama dalam membaca. Untuk yang masih belum begitu lancar membacanya, terus semangat dan jangan bosan-bosan untuk belajar membaca. Ingat, belajar membaca itu sangat menyenangkan karena bisa dilakukan di mana saja. Bisa di jalan, di rumah, melihat tulisan di tas, di dinding, atau dimanapun ada tulisan, anak-anak guru bisa melihat, menghafal hurufnya, kemudian belajar mengeja dan membacanya. Oke, ibu yakin anak-anak ibu semuanya akan jadi anak yang semakin hebat. Sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, kita mau berdoa kembali menurut keyakinan kita masing-masing. Duduk rapi dan manis dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu pembelajaran 3. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.